Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan traders, selamat datang pada sesi trading tips kali ini, di mana pada sesi live streaming kita sebelumnya kita mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah satu member kita di sini yang cukup menarik untuk kita jadikan sebagai sebuah topik video pada kali ini, yaitu mengenai korelasi pair dan juga currency basket. Bagi Anda yang sebelumnya mungkin tidak sempat untuk mengikuti sesi live streaming, video ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perbedaan antara masing-masingnya. Langsung saja kita masuk ke dalam cuplikannya. Selamat menikmati. Oh sudah. Pak Mas Fauzi bertanya bahwa Om, jika kita trading pair yang kebetulan terkorelasi lalu menghasilkan analisis yang terbalik, misalnya EuroCAD buy, pound sterling CAD sell, apa yang salah dalam mappingnya Om, atau analisa fundamentalnya? Tidak ada yang salah dengan itu ya. Kembali lagi saya harus ingatkan bahwa korelasi itu tidak akan bekerja kalau Anda tidak melakukan atau Anda tidak mengetahui fundamental yang mendasarinya. Kenapa dengan demikian? Kenapa seperti itu? Mungkin saya hapus dulu saja. Karena begini, sekarang yang saya tanya dulu ya, atau saya tanya kembali lah ke Bapak dulu misalnya, katakanlah. Apa yang bisa membuat sebuah pair, katakanlah ya, misalnya kita di sini kita ambil sebuah contohnya saja euro CAD ya, CAD ya kan. Kalau misalnya kita melihat euro CAD ini bergerak naik ya, oke. Kalau kita misalnya melihat euro CAD ini bergerak naik, apa yang bisa membuat euro CAD ini bisa bergerak naik? Ya, itu ada dua hal. Tidak dua hal, banyak hal sebetulnya. Yang pertama, yang paling lumrah adalah euro yang menguat, ya kan? Euronya strong, maka ini akan membuat euro CAD naik, ya kan? Kemudian yang kedua, yang paling lumrah adalah CAD yang melemah, CAD yang melemah, ya, CAD yang mengalami pelemahan. Maka kalau CAD yang melemah itu akan bisa membuat euro CAD bergerak naik, ya. Kemudian yang ketiga adalah euro yang melemah, ya. Ini yang paling umum. Kemudian agak tidak umumnya adalah euro yang melemah, ya kan? Melemah, tapi Canadian dollar lebih lemah lagi, ya. Itu bisa membuat euro CAD naik. Jadi tidak melulu euro yang bergerak naik, ya. Tidak melulu CAD-nya bergerak naik. Atau yang kedua, misalnya katakanlah Canadian dollar yang menguat, tapi euro lebih kuat lagi, ya. Euro lebih kuat daripada Canadian dollar, CAD-nya naik. Jadi ini bisa semua ada 4 alasan yang bisa menyebabkan euro CAD bergerak naik, ya kan? Nah sekarang kalau misalnya kita coba lihat dari alasan, misalnya katakanlah ya dalam kasus ini, pengaruhnya itu kan tidak melulu ada di euro. Yang jelas di sini pengaruhnya datang dari Canadian dollar. Yang di sini pun juga pengaruhnya dari Canadian dollar, ya. Euronya lemah, tapi Canadian dollarnya lebih lemah lagi. Makanya ini naik. Dan dalam kasus ini Canadian dollar yang menjadi penggerak utamanya, bukan euronya ya, tapi Canadian dollar yang lebih lemah dibandingkan euronya yang sama-sama melemah. Jadi dalam kasus misalnya kita coba membandingkan dengan katakanlah ya pound sterling USD, pound sterling Canadian dollar. Kalau kita menggunakan model seperti ini, apakah ada jaminan kalau misalnya euro CAD bergerak naik, pound sterling Canadian dollar juga bergerak naik? Tidak, ya. Kenapa? Karena sama seperti ini. Yang bisa membuat pound sterling CAD bergerak naik adalah yang pertama, GBP-nya bergerak naik, ya kan? Yang kedua, CAD-nya bergerak turun. Yang ketiga, GBP-nya bergerak turun, tapi CAD-nya lebih remah lagi, ya kan? Seperti ini. Atau yang terakhir adalah ya seperti ini, hanya beda depannya, ya kan? GBP-nya bergerak naik, sama-sama bergerak naik, dan juga CAD-nya tapi GBP-nya lebih kuat ya daripada Canadian dollarnya. Sorry, ketutupan foto saya nggak apa-apa lah. Anggap saja sama, ketutupan kamera anggap saja sama dengan ini lah ya. Hanya bedanya di sini adalah pound sterlingnya ya. Jadi dalam kasus ini, kalau misalnya kita melihat penggeraknya ternyata misalnya ya, dalam kasus ini misalnya katakanlah
penggeraknya itu datang atau kenaikannya ini datangnya bukan dari Kanadian dollar tapi datang dari euronya misalnya, di mana euronya bergerak naik, tapi di satu sisi pound sterlingnya itu tidak lebih kuat daripada Kanadian dollar, apakah ini akan bergerak naik? Jawabannya tidak. Ya. Jadi tergantung penggeraknya di mana. Kalau misalnya katakanlah kita penggeraknya adalah Kanadian dollar, jelas Anda bisa lihat ya. Kalau Kanadian dolar yang melemah dengan sedikit turun lah dalam kasus ini ya, untuk pergerakan naik di sini ya, melemah dengan signifikan, dan itu terjadi sepanjang atau memang benar-benar karena Kanadian dolar yang melemah, maka EuroCAD akan bergerak naik, pound sterling CAD juga akan bergerak naik karena Kanadian dolar yang melemah. Tapi dalam kasus euro yang menguat, apakah pound sterlingnya akan menguat juga? Ini kan tidak ada hubungannya antara euro dengan pound sterling kan? Jadi bisa saja EuroCAD bergerak naik, ya, pound sterling CAD tidak bergerak naik. Nah, dalam kasus ini, ya, kalau misalnya Bapak melihat ada posisi-posisi yang searah, itu adalah sesuatu yang disebut dengan basket currencies disebutnya. Itu adalah metode trading yang saya sempat jelaskan sebelumnya. Saya sempat pernah ada yang bertanya juga ya, bahwa saya di sini melakukan trading itu menggunakan yang disebut dengan basket currencies, ya. Nah, basket currencies ini berbeda dengan korelasi. Ya, karena apa? Karena basket currency ini saya melakukan trade itu berdasarkan single dari atas berdasarkan single currencies-nya ya, bukan berdasarkan euronya, bukan berdasarkan pair-nya, tapi berdasarkan single currencies-nya. Jadi kalau misalnya saya melakukan trade EuroCAD bergerak naik dan atau saya buy EuroCAD dan juga saya buy pound sterling CAD, Anda harus bisa mengetahui bahwa yang saya lakukan itu bukan membeli euro dan juga bukan membeli pound sterling. Tapi yang saya lakukan adalah menjual Kanadian dollar. Makanya saya buy di sini dan juga buy di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya saya melakukan buy euro USD misalnya, ya. Euro USD misalnya. Saya melakukan buy euro USD, kemudian saya melakukan buy juga di Aussie USD misalnya. AUD USD. Maka Anda harus tahu bahwa yang saya lakukan di sini adalah bukan buy euro, bukan buy Aussie USD, tapi saya short US dollar. Atau saya sell US dollar. Itulah yang disebut dengan basket currencies. Jadi dalam satu momen, ya, kalau katakanlah saya sedang buy euro misalnya ya, saya bisa saja dalam kasus ini misalnya katakan saya sedang buy euro gitu, tapi saya sedang sell Australian dollar. Bisa saja saya buy euro USD tapi saya sell Aussie USD gitu. Itu bisa terjadi. Dan cukup lumrah sebetulnya, walaupun dalam kondisi sekarang ini sebetulnya agak sedikit jarang ya, karena semuanya kan tersentralisasi di US dollar. Ya. Jadi karena tersentralisasi di US dollar seperti yang sudah saya gambarkan di sini ya, atau seperti yang kita bisa lihat dari indeks yang berkali-kali sudah saya sebutkan bahwa basket currencies ini sedang berada dalam kondisi tip-topnya sebetulnya kalau menurut saya. Karena apa? Karena major movernya itu ada di US dollar. Jadi makanya kenapa saya selalu katakan bahwa kalau misalnya kita melihat US dollarnya turun atau bergerak turun seperti ini ya, atau bergerak naik ya, basically ya, Anda bisa melakukan opposite side di yang bersangkutan. Tinggal masalahnya adalah Anda mau cari yang mana yang Anda pilih gitu. Ya, katakanlah misalnya dolarnya bergerak turun misalnya, ya Anda jelas akan memiliki peluang untuk buy Aussie USD, buy pound sterling USD, sell USD CAD, kemudian juga buy euro USD, kemudian sell USD yen, sell USD Swiss, dan juga buy New Zealand USD. Ya. Cuman masalahnya kembali lagi bahwa walaupun misalnya market movernya dalam kasus ini ada di US dollar, Anda pun juga tidak boleh mengabaikan kondisi fundamental yang ada di mata uang masing-masingnya. Karena apa? Ya Anda bisa lihat sendiri kalau misalnya Anda sedang sell US dollar, dalam kasus ini misalnya Anda melihat perbedaan antara USD yen dengan USD Swiss, ya jelas kentara berbeda kan? Perubahannya sendiri berbeda dalam kasus ini ya misalnya gitu. Atau Anda sedang buy lah gitu katakan. Kalau misalnya Anda buy USD yen gitu dengan buy USD Swiss, jelas akan berbeda pergerakannya. Kenapa? Karena yennya lebih lemah dibandingkan Swissnya, walaupun secara keseluruhan dua-duanya akan bisa bergerak naik gitu.
Jadi untuk korelasi itu tidak sekadar misalnya katakanlah hanya CAD yen dengan Swiss yen kemudian semuanya akan bergerak searah dan sebagainya gitu. Itu terlalu over simplified ya kalau boleh saya katakan gitu. Jadi itu berbeda dan saya harus dengan tegas mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah bisa melakukan korelasi seperti itu kalau tidak memahami fundamental. Bagaimana? Apakah Anda mendapatkan insight baru dari cuplikan tersebut? Jika Anda ingin bertanya ataupun juga berdiskusi lebih lanjut, silakan untuk mengikuti live streaming kita di YouTube di TradingView Indonesia setiap hari Minggu, Selasa, dan Kamis. Tentunya jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini agar Anda tidak ketinggalan setiap kali kita mempublikasikan video-video mengenai tips-tips trading berikutnya. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.